Pernah nggak Bu dimarahi Pak Wali, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Itu kan berarti luar biasa kan? Nggak pernah. Semuanya beres berarti Iya. kan? Ya mudah-mudahan ya ini nanti kalau mungkin didengar Pak Wali, ya mudah-mudahan saya dari mulai kepemimpinan beliau saya nggak pernah kena marah. Mudah-mudahan jangan dong. Ya, bahwa menjadi petani itu bukan sebagai pelarian, tetapi satu tujuan. Iya, kali ini di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi. Dan kalau lihat Ibu langsung yang kebayang tuh semangat. Sampai kalau Pak Sekda bilang itu Bu Marimun itu wujudnya aja perempuan. Tapi tenaga, pikiran, karena memang kita bisa bilang salut luar biasa dengan apa ya, seorang wanita tapi bekerja di kantor, di lapangan, di sawah, di ladang, bahkan di irigasi sampai juga turun tangan. Nah mungkin sebelum kita ke program Bu, gimana sih Bu rasanya sebagai seorang perempuan memimpin satu dinas dan harus dituntut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan? Oke. Ya ini kan sudah zamannya gender ya. Iya. Kita juga harus sebagai perempuan tuh jadi perempuan yang tangguh. Iya. Jangan mau jadi perempuan yang lemah. Jadi kalau saya sih prinsipnya kalau sudah diamanahkan kita sebagai pemimpin kita harus bisa memanage. Artinya kita harus dari dua sisi. Satu sisi kita dihadapkan di dalam dunia kerja, satu sisi kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi memang sebagai pemimpin yang diamanahkan ya pada saat ini kita dipercayakan oleh Bapak Wali Kota sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi. Ini memang sudah yang tahun ke-8. Tahun ke-8. Jadi artinya sebagai pemimpin itu ya kita harus mampu bagaimana, karena pemimpin itu adalah seni. Iya. Bagaimana kita menggerakkan, yang kita gerakkan manusia ya maafnya. Nah kita bagaimana menggerakkan mereka itu supaya bisa mencapai satu tujuan, kata lagi tujuan organisasi. Nah semua organisasi itu pencapaian tujuannya terhadap pencapaian visi misi daripada Bapak Wali Kota kita. Iya. Boleh tahu nggak sih Bu, sisi lain ketika Ibu di rumah, artinya kan apakah ada perbedaan? Karena kalau lihat sistem kerja Ibu itu kan memang harus tepat sasaran, harus bisa kerja gitu. Nah kalau keseharian di rumah seperti apa nih Bu? Sebagai Ibu bilang tadi peran sebagai ibu rumah tangga. Ya, sebagai peran rumah tangga memang kita, saya dengan suami itu kita bekerja sama dengan baik. Artinya komitmen, artinya kalau saya dari sisi itu pemimpin dan satu sisi sebagai ibu rumah tangga. Dan sebagai saya sebagai ibu rumah tangga, ya saya sama seperti kita juga mengontrol bagaimana kita sebagai ibu kepada anak-anak kita. Ya dari mulai anak-anak kita bagaimana memberangkatkan sekolah. Jadi artinya ada manajerial waktu. Nah kita sepakat juga buat suami bagaimana apa tugas kita masing-masing. Jadi kita juga bagi tugas juga. Apa tugas saya, tugas Bapak di rumah juga itu ini. Nah kemudian juga saya ini memang tipe pekerja. Ya, tipe Kelihatan pekerja. Bu. Kelihatan dari hasil-hasil sekarang. Ya, Nanti kita tipe bakal bahas. pekerja. Saya tuh tidak puas hanya pekerjaan di kantor. Memang ya sedikit agak maniak kerja kan, gitu. Sampai Workaholic. ya. Iya, jadi hari Jumat, kalau kita Jumat kan setengah hari ya. Saya masih sempatkan waktu saya tuh ke ladang, beternak. Ya, jadi memang itu hobi dan saya mencintai dunia pertanian seperti itu. Jadi masih saya lakukan hal-hal itu untuk menyeimbangi supaya kecukupan kerja saya satu hari itu cukup. Dan melihat hasil sekarang apa yang Ibu kerjakan ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya banyak waktu juga yang dikorbankan. Pernah komplain nggak sih Bu, anak atau suami? Mama ini pun masih di luar aja kerja aja gitu. Iya jelas tuh pasti pernah ya. Tetapi saya katakan ya kita kan komitmen. Ketika saya mau menduduki jabatan kita tanya juga, kita tanya anak-anak, kita tanya juga suami. Artinya mereka tuh siap mendukung. Jadi makanya ya lebih banyak memahami. Terkadang memang ya resikonya kalau kita lagi tugas luar gitu kan, ya anak-anak terkadang ya udah itu kebiasaan rutin. Kadang nggak ditelepon lagi. Lama-lama terbiasa jadinya Bu. Terbiasa gitu. Jadi kita membawa tugas kita masing-masing. Seperti itu. Dan pasti juga sebagai sisi manusia pernah Bu kayak merasa mungkin stres atau stagnan dengan pekerjaan yang banyak. Dan untuk merefresh kembali biasanya apa yang Ibu lakukan gitu?
Kalau saya Karaoke ya, di rumah? saya tahu. Kalau saya lagi gak move gitu ya kan, ya saya karaoke sendiri aja gitu. Untuk melepas kejenuhan karaoke tadi. di rumah gitu. Iya. Jadi karena ada IndiHome kan, ya udah nyanyi saya. Jadi karena nggak ada teman saya live. Saya live, teman-teman saya ya di luar lah, di luar yang komen-komen lah buat saya live itu. Ya saya terhibur. Iya. Ya kadang saya live sendiri sampai jam 12 malam, selepas itu saya tidur. Iya. Dan itu menurut Aris sesuatu yang menarik gitu. Jadi maksudnya pertama lihat Ibu live kayak di luar ekspektasi. Ternyata tidak setegang dan tidak fleksibel juga gitu. Ternyata kocak, apa namanya ya? Ya tetap pede, artinya yang penting aku bahagia gitu. Itu dia, seperti itu. Dan sebagai pemimpin pasti punya gaya masing-masing nih Bu, apalagi Bu seorang perempuan. Gimana cara Ibu meng-hire anggota supaya bisa mencapai tujuan dari Wali Kota Tebing Tinggi terkhusus di bidang ketahanan pangan dan pertanian nih? Ya, jadi memang saya punya kiat khusus lah bagaimana memanage bawahan saya, karena memang kita ini saya sih Dinas Ketahanan Pangan ini membidangi banyak hal ya. Iya. Ada membidangi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan ya. Dan juga banyak produk-produk derivat lainnya yang hasil olahan dari pertanian ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi kami. Nah, bagaimana memanage staf itu bisa mendukung program kita itu, ya memang ini kalau ada misalnya program-program khusus yang harus kita capai, setiap saat kita lakukan melalui penyampaian informasi ketika kita apel. Ya ini karena memang pandemi Covid, kita hanya apel di setiap berapa kali saja yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi di keseharian harinya kita juga menyarankan kepada para kepala bidang kita, sebelum melakukan kegiatan kita harus briefing lah 15 menit untuk evaluasi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam satu minggu yang lalu yang belum terlaksana, dan apa yang mau diharapkan ke depan. Nah itu yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian juga harus pembagian jelas kepada staf kita dan kepada para kepala bidang, kepala UPTD juga. Saya kan juga ada kepala bidang yang membidangi bidang-bidang teknis, ada juga UPTD itu bidang bali benih ikan, ada rumah potong hewan. Nah ini mereka itu juga harus melaporkan kepada kita capaian yang dilakukan dalam satu minggu. Nah itu para kepala bidang kita menyampaikan kepada dinas sebagai evaluasi buat kita. Jadi kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ini kita rapatkan. Penyampaian komunikasi kita sangat interaktif kepada atasan dan bawahan. Saya dalam memanage tidak selalu memposisikan diri saya itu sebagai kepala dinas atau pimpinan di dalam penyampaian informasi. Jadi ada kebersamaan kepada para staf dengan saya, sehingga mereka dalam menyampaikan aspirasi atau menyampaikan informasi, nah itu mereka lugas saja, tidak canggung, tidak canggung. Karena saya lebih memilih seperti teman, kawan, seperti itu. Tidak ada jarak gitu. Oke, dari sekian banyak yang Ibu lakukan, banyak pencapaian-pencapaian yang udah berhasil. Tapi dalam perjalanan ini pernah nggak Bu, ada satu program yang akhirnya gagal yang Ibu lakukan gitu? Nah, kalau program-program ini karena kita juga kan bersentuhan dengan masyarakat. Kalau program yang gagal itu sih sebenarnya ya sering tidak kontinuitas. Artinya memang situasi pandemi Covid ini memang itu sangat berpengaruh sekali. Walaupun demikian ya melalui program pemerintah, ya baik itu dari Kota Tebing Tinggi sendiri, dari provinsi, dari Kementerian Pertanian itu tetap membina para masyarakat kita, kelompok tani kita. Memang program-program itu dikatakan gagal sih tidak ya, tetapi memang ada kendala karena memang kita sifatnya pemerintah kan hanya memberikan stimulan. Tetapi untuk kontinuitas dengan situasi pandemi Covid ini, ya itulah pendampingan bagaimana mereka bisa beratraksi, berkesinambungan. Oke. Pastinya juga Ibu berhubungan dengan masyarakat, katakanlah petani gitu. Nah, artinya gimana cara Ibu untuk mendekatkan para petani? Karena kadang kan mungkin di awal-awal mindset mereka terhadap pemerintah itu pasti pemerintah ini mau untung aja, pasti kami yang rugi. Nah, stigma-stigma seperti ini gimana cara Ibu untuk merubah mindset masyarakat supaya benar-benar akhirnya kami pengen bantu kalian loh nih. Ya, atraksi kami memang langsung ke petani itu, ya saya suka juga guyon-guyon ya.
Ya, memang Itu memang saya- keunggulan seorang perempuan gitu ya. Saya suka goyang-goyang juga dengan para petani. Ya kadang ya blok-blok ini seperti itulah, merangkul supaya petani kita itu lebih dekat ke kita. Saya tanya, di samping kita goyang-goyang, tanya apa permasalahannya, saya tanya apa yang mau dibutuhkan. Jadi memang bantuan-bantuan kita itu banyak yang memang apa yang diharapkan masyarakat, sehingga memang Bisa terrealisasi. benar-benar terrealisasi gitu. Jadi kita dukung kepada mereka. Saya berikan semangat kepada mereka. Kadang kan konotasinya kalau petani ini kan orang menganggap kita itu sudah orang yang gagal, Iya. ya kan? Jadi saya selalu katakan mereka bahwa menjadi petani itu bukan sebagai pelarian, tetapi satu tujuan. Jangan dikatakan apa pekerjaannya. Ah inilah Pak, Kayak petani malu lah. gitu ya. Petani nggak ada lagi lah Pak. Ya cuman lah sekolah kami gitu enggak. Saya tetap bangun semangat mereka. Menjadi petani itu harus menjadi petani yang tangguh. Petani itu adalah petani yang punya tujuan, bukan sebagai pelarian. Itu yang saya tekankan kepada mereka. Iya. Seperti Dan itu. pengen tahu nih Bu, kalau flashback beberapa tahun yang lalu, Ibu Didaulat menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melihat geografis Kota Tebing Tinggi yang sebenarnya bukan bisa dibuat lahan untuk pertanian. Apa hal yang pertama Ibu lakukan pada saat itu ketika Ibu pertama menjabat sebagai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian? Ya memang sesuai dengan latar belakang saya juga kan dari pertanian ya. Dan saya sangat mencintai dunia pertanian. Nah itu. Nah kemudian bicara dengan pertanian ini memang ya sedih juga bagaimana atraksi langsung yang juga harus memberikan hasil. Nah memang kita punya program itu, kita juga lihat pasar. Artinya apa joining program pemerintah dengan program yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tren yang dibutuhkan sekarang. Artinya konsep pertanian perkotaan, kita boleh kota, lahan boleh sempit. Memang kita lebih ke vertikal ya, tidak kalau Vertikal. horizontal tidak, kita lebih ke atas vertikal. Jadi artinya dengan memanfaatkan lahan yang sempit ini kita ya inovasi teknologi itu sangat dibutuhkan. Nah disinilah peran pemerintah lebih atraktif dan lebih dinamis bagaimana mewujudkan keberhasilan pertanian itu di Kota Tebing Tinggi sehingga masyarakat kita itu juga bisa terbantu, minimal bisa menghidupi keluarganya. Melalui program-program kita dekatkan dengan program strategis nasional. Kita tahu kan Pak Ari ya, ada kawasan ekonomi khusus Semangke, Iya. ada pelabuhan internasional Iya. Kuala Tanjung, kemudian juga ada akses jalan tol Kuala Namu, dan juga ada juga akan dibangun juga jalan-jalan tol dari Tebing Tinggi ke Parapat, Sibolga ini juga akan ini. Dan juga perbaikan infrastruktur ini sudah sangat baik sekali. Nah di Kota Tebing Tinggi juga infrastruktur baik dari sektor pertanian ini sangat baik. Nah makanya kita dalam melihat program joining program strategis nasional ini, Dinas Pertanian ini atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini juga harus berbenah. Ya walaupun kota dengan lahan yang sempit, apa yang harus kita lakukan sehingga kota kita ini tidak lagi menjadi kota kota lintasan, tetapi bagaimana membuat kota singgah. Artinya ada atraksi yang harus kita lakukan seperti buat wisata buatan, agrowisata. Nah ini kita buat klaster agrowisata di 5 kecamatan. Salah satunya agrowisata terintegrasi akan kita bangun di Kelurahan Padang Merbau. Di Padang Merbau ini juga sesuai dengan potensi unggulan. Di sana kita akan bangun pertanian yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tapi Bu, sebelum ke apa yang bakal direncanain, sebenarnya kalau berbicara tentang pertanian Tebing Tinggi, sebenarnya kita punya apa nih Bu? Kayak wali kota juga merasa bangga dengan pertanian Kota Tebing Tinggi. Jadi sebenarnya pertanian kita ini yang bisa dibanggakan ini apa nih Bu? Ya, Kayaknya banyak gitu. Ya, memang kita kota ya. Mungkin karena kota itu dengan lahan yang sempit bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini menjadi penilaian khusus juga, bukan Gak gampang loh Bu. dari Kementerian Pertanian. Bahkan sering orang-orang studi banding ke sini juga. Jadi artinya kita lebih kepada program-program prioritas kita Pak Ari. Jadi memang harus mampulah kita bagaimana membaca apa yang cocok untuk Kota Tebing Tinggi ini. Itu yang harus kita buat. Jadi tidak bias gitu. Jadi sehingga bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Produk-produk unggulan misalnya, kita juga di sini kalau cerita cabai merah kita juga ada, karena saya juga punya harus mikirkan stok juga, ketersediaan. Jadi minimal cabai merah itu ditanamlah di setiap
pekarangan, kita ada program pekarangan pangan lestari. Minimal itu masyarakat, dan juga kita kerjasama dengan Polres, dengan kejaksaan, ya ibu-ibu kita kan itu juga ada mereka pekarangan pangan lestari. Mereka juga ikut memperpanjang, membudidayakan perpanjang tanganan kita juga. Mereka juga ada atraksi di lingkup mereka juga membantu. Jadi ini minimal diajar kepada masyarakat untuk bagaimana mereka tuh mandiri, minimal bisa membutuhi kebutuhannya dan tidak lagi beli sayur, beli ikan. Karena melalui program-program kita kasih misalnya ikan, kita berikan bantuan kolam terpal, mereka itu bisa membudidayakan ikan, ya kan, hasilnya bisa dimanfaatkan mereka itu di pekarangan, jadi tidak butuh lahan-lahan yang luas seperti itu. Nah, satu kolam terpal itu 1 meter kubik air bisa 1000 ekor ikan di dalamnya itu. Nah, bisa hasilnya sampai 200 kilo. Ya kan, itu sebagian bisa dikonsumsi, sebagiannya lagi mungkin bisa untuk dijual. Nah, itu jadi. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian juga seperti sayur-sayuran. Nah, itu kita ada. Kemudian juga beras organik. Nah, kemudian juga ada sayuran organik. Beras organik ini dan sayuran organik ini juga bagaimana meningkatkan nilai jualnya, nilai tambahnya. Kalau sayur biasa kan yang non organik mungkin sekilonya itu sawi dihargai mungkin 4.000. Iya. Nah, kalau di organik ini ada sertifikasi Lesos, lembaga sertifikat organik Seloliman itu dari Mojokerto, itu seperempatnya itu bisa sampai 10.000. Nah, kebayang nggak Pari, ya kan, itu dari 4.000 sekilonya. Kalau di organik seperempatnya itu 250 gram itu jadi 10.000. Nah, begitu juga dengan beras organik. Kalau dia di harga pasar 10.500, mereka itu sampai 15.000. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kita juga ada penangkar padi. Memang sawah kita 230,29. Biasanya bagaimana untuk meningkatkan nilai tambah mereka? Kalau untuk benih konsumsi, untuk kota tebing tinggi ini aja juga nggak cukup untuk kita butuhi. Bagaimana mencari uang? Saya ajar seperti itu. Dengan hasil produksi kita itu ada nilai jualnya, uangnya 2 kali lipat dari didapat, sehingga dia bisa membutuhkan kehidupannya. Nah, kita juga punya penangkar juga loh di sini. Punya penangkar kita ada 18,8 hektar. Nah, kalau penangkar itu kan dia untuk benih produksi ya. Kalau benih padi untuk konsumsi di harga itu mungkin 3.700 sampai 4.000. Kalau dia benih untuk penangkar itu benih produksi sudah dihargai 8.000 sampai 9.000. Nah, itu udah permintaan tetap ke yang penjual-penjual benih, toko-toko benih yang di kota tebing tinggi. Nah, jadi itu akan ada selisih margin cost-nya itu. Nah, itu seperti itulah yang kita lakukan. Iya, jadi ternyata bukan hanya gimana cara menanam, tapi seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sekarang ini udah mulai dari hulu ke hilir. Iya, artinya gimana setelah ada hasilnya mereka mampu menjual. Iya. Nah, apalagi kayak sekarang ini kita udah masuk ke era menuju smart city, digitalisasi. Nah, kalau untuk dinas ketahanan pangan dan pertanian sendiri, untuk arah yang kemarin apakah memang sudah ada yang dilakukan, Bu, untuk digitalisasi? Ya, itu tadi karena program kita juga klaster-klaster ini ya. Jadi kita juga semua sentra ada cabai merah, bawang merah, dan olahan-olahan bawang merah seperti itu. Nah, saya membantu para petani kita terutama di dalam sekarang ini memang kan TPID juga itu menjadi tanggung jawab kami juga. Kemudian bagaimana rencana aksi daripada tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Artinya kita juga dituntut, Pak Wali juga menuntut kepada kita kepala OPD ini harus berinovasi dan memiliki atraksi yang positif. Artinya kita juga harus bisa membuat aplikasi digitalisasi. Nah, kita juga di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga sudah memiliki aplikasi Gempita, Gerakan Masyarakat Pencinta Agribisnis. Itu kita menjembatani para petani kita, mereka atraksi langsung. Kita ciptakan petani, selain petani juga kita ciptakan sebagai entrepreneur agribisnis. Jadi artinya mereka yang menghasilkan, mereka yang menjual, berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, dari atraksi penjualan mereka itu, tenaga kerja ada di situ Pak Ari datang. Artinya mereka tuh pakai aplikasi kurir by COD, cash on delivery, kan itu ada. Nah, itu juga kurir-kurir itu adalah masyarakat kota tebing tinggi yang ada di 5 kecamatan masuk ke dalam aplikasi. Diberdayakan. Jadi mereka yang mengantar. Nah, jadi masing-masing sudah ada posnya masing-masing. Nah, itu sudah kita lakukan. Ke depan kita juga akan kerjasama dengan dinas
Kominfo ini. Oke. Ya, jadi artinya dengan adanya nanti ke depan UPTD Aneka Digitalisasi, nah ini nanti mereka yang akan mengkoordinir aplikasi ini ke depan. Karena memang di dalam aplikasi ini juga selain untuk menjembatani petani kita untuk beratraksi langsung dengan konsumen, ini juga merupakan sumber PAD kita. Nanti ada penerimaan pendapatan asli daerah juga dari aplikasi. Setiap transaksi ini akan ada namanya ada dapat fee kita gitu di situ. Dari ada dapat fee itu dia 100 3 digit ya, itu dia di referral, ada 100 di atas 100 di bawah 1000. Nah itu setiap transaksi itu masuk ke kas daerah. Kemudian ada dari referral, ada kode link toko seperti itu. Kemudian ada dari withdrawal, fee withdrawal, artinya dari diskon seperti itu. Ada transaksi nanti itu setiap transaksi akan masuk ke pendapatan asli daerah. Jadi artinya bahwa sangat membantu tidak hanya untuk pemerintah tapi juga terutama untuk para petani yang memang bisa memanfaatkan ini. Nah artinya Bu bahwa kita bisa tahu kalau berbicara kayak secara umum kan kesannya kayak petani ini secara tingkat pendidikan mungkin tidak tinggi. Nah gimana mengedukasi mereka untuk menggunakan teknologi atau aplikasi ini nih? Ya memang ini adalah hal yang tidak mudah. Iya. Cuma kita harus membangun pioner di dalam kelompok itu, minimal di dalam beberapa orang kelompok pasti ada lah yang bisa mengerti digitalisasi, dan inilah yang akan menelurkan kepada kawan-kawan yang lain. Dan yang punya jiwa agribisnis ini yang harus kita bangun, dan dia pasti akan memberikan kepada kawan-kawannya. Kalau kebiasaan petani ini kalau dia sudah berhasil, nah ini petani-petani yang lain tuh pada ingin juga termotivasi gitu. Jadi mereka ini, petani kita ini langsung atraksi. Nah kita memang kebetulan kita juara 3 ya kemarin se-Sumatera Utara untuk aplikasi ini. Aku juara 3. Ya juara 3. Nah itu membantu sekali lah kepada masyarakat kita. Se-Sumatera Utara kita. Jadi itu sangat membantu kali kepada masyarakat bagaimana memasarkan, dan mereka langsung atraksi. Langsung di situ langsung diatraksi. Gitu kan. Jadi kita order barangnya, ada aplikasi yang melalui kita kerjasama lah ya dengan Play Store-nya dari Kominfo. Nah itu sudah berjalan, dan banyak juga animo masyarakat ingin masuk karena memang saat ini memang masih gratis ya. Shopee ala tebing tinggi lah artinya. Jadi kita marketplace, jadi itu sudah kita siapkan untuk itu memasarkan hasil pertanian. Iya. Tadi Bu menyebutkan bahwa itu juara 3. Nah, prestasi apa lagi nih Bu yang udah diraih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memang menurut Ari ini masyarakat harus tahu gitu, bahwa karena kan ada isu bahwa tebing gimana sih membuat lahan pertanian, tapi ternyata buat orang-orang yang nggak tahu sudah banyak yang dilakukan dan sudah banyak yang menghasilkan prestasi nih. Iya. Jadi memang itu kita memang lebih banyak ke edukasi tiru, ya kan? Kita melihatlah daerah-daerah yang sudah maju. Ya pasti kita buatlah implementasi di kota tebing tinggi ala kota. Mungkin nilainya yang agak ya bisa dikatakan tinggi kalau dengan lahan yang sempit kita berinovasi seperti itu. Saya merencanakan itu tadi di kawasan pembangunan klaster agrowisata terintegrasi. Saya pengen buat bagaimana sih buat Cimory-nya yang di Batu itu di tebing. Tapi kabarnya udah ada Bu. Iya. Terus gimana sih buat Gundaling Farm yang di Brastagi itu di tebing? Ya saya coba-cobalah melalui Pak Wali ya kan ke provinsi, ya kita bincang-bincang dengan Pak Kadis. Nah itu kita usulkan, nah permintaan masyarakat kita ajak, apa sih kita rapatkan bersama, apalah kira-kira yang bisa kita bangun di sini. Nah dengan topografi yang ini yang cocoknya di Kelurahan Padang Merbau, ini kita buatlah wisata terintegrasi itu sapi perah. Jadi di sana sudah ada sapi perah, selain untuk lembu kita udah ada sapi perah FH, varietas FH. Nah ini sudah kita buat, nah ini kita ke depannya bagaimana itu sapi itu bisa berkembang, ya kan? Kemudian juga ada atraksinya bagaimana bisa membuat wisata edukasi, mengajak anak-anak kita bagaimana mengajar memerah susu sapi, ya kan? Ada atraksi lah. Nah kemudian juga bagaimana memberi makan sapi tadi. Nah itu kan jadi karena sifat manusia ke depan tuh mudah stres dan instan. Betul. Ya kan? Artinya kalau mudah stres butuh hiburan. Bagaimana sih mangkasnya dari Brastagi itu biar kemari nih ke kota tebing tinggi, kan dekat nih. Dari Medan kemari ya dekat sekali. Jadi makanya
Ya kemarin saja. Dan itu udah bisa dinikmati gitu? Ya sudah ada. Nah itu ada, mereka itu sudah jual susu sapi itu, tapi masih susu lembu mas. Jadi nanti itu kedepannya susu sapi perah, ya kan? Mungkin di bulan April sudah bisa lah usus untuk sapi murni. Tapi sekarang ini masih sapi perah itu dari lembu. Nah itu kita ajar bagaimana mereka itu hilirisasinya bisa buat sapi perah itu berbagai cita rasa varian ya. Itu jadi ada rasa stroberi, coklat, bagaimana kekinian, kekinian. Jadi itu memang mereka juga bisa olahan derivatnya itu bisa buat minyak untuk asma dari olahan produk susu tadi. Itu dia. Jadi memang harus seperti itu. Belajarnya dari mana sih Bu tahu itu Bu? Akhirnya banyak hal yang udah Ibu lakukan ternyata tidak hanya dari sisi pertanian, jenis-jenis komoditinya, gimana cara menjualnya, tapi ternyata manfaat-manfaatnya pun itu benar-benar Ibu pikirkan gitu, bukan hanya sebatas hiburan, tempat wisata, tapi juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa gitu. Dan ini juga banyak dukungan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memang konten terhadap pengembangan dunia pertanian itu, karena mereka juga sudah kita latih bahwa kita ini kota jasa dan perdagangan. Jadi masyarakat kalau misalnya kota wisata, masyarakat itu juga harus diedukasi menjadi entrepreneur wisata supaya juga mencintai. Nah ini juga perlahan kita sudah motivasi kepada mereka. Bahkan ada masyarakat di situ yang mungkin penghidupannya lebih layak, mereka juga mau bergabung dengan kita, bahkan mereka juga memberikan lahannya untuk dikembangkan seperti itu. Nah juga ada di sana karena tahu itu ya programnya wisata terintegrasi, mereka sendiri sudah berbenah mandiri, terpanggil paham. Nah, ini gimana nih? Apa yang mau dibuat? Nah mereka tuh sudah mandiri buat bagaimana menanam kopi. Kota Tebing Tinggi juga ada kopi robusta, namanya kopi ngadinem. Iya, karena yang nanam ibu itu ya. Iya. Jadi harus punya ciri ya kopi ngadinem. Iya. Jadi mereka tuh beratraksi bagaimana nanti pengunjung datang, bagaimana memetik kopi. Nggak banyak sih. Iya. Ya. Yang penting ini ada, tapi lengkap. Lihat ya bagaimana memetik kopi, biji-biji kopi mana yang layak untuk dilakukan proses seperti itu kan, bagaimana mensortir kopi. Nah kalau kopi itu kualitasnya itu jangan sampai jatuh ke tanah. Nah itu mungkin itu akan ada hal yang mungkin di kawasan kopi yang luas itu tidak didapat. Iya, mungkin yang miniatur kopi ini kita lakukan. Walaupun skupnya kecil gitu ya. Iya, jadi panen kopi, terus drying kopi, grinderin kopi, bahkan sampai diminum kopi. Nah ini kita kerjasama juga dengan kopi lokal. Iya. Kopi lokal kemarin anak-anak SMK, anak-anak wisata itu ya, pariwisata, duta wisata kemarin mereka itu dilakukan sekolah barista. Iya. Nah itu saya ikut juga bukanya itu kemarin di BP7 Iya. itu. Mereka dilatih. Lah kalau sekolah barista itu mahal gitu Mas. Pari ya mahal banget itu. Tapi mereka bisa itulah diciptakannya bagaimana mereka tuh bisa buka lapak kopi. Jangan nanti di sini banyak kopi corner, koktong, banyak sekali kita corner kopi. Anak-anak kita itu juga harus kita ciptakan siap sebagai barista. Jadi bukan hanya sebagai penikmat ya. Bukan hanya penikmat, mereka juga harus tahu bagaimana meracik kopi, bagaimana menyeduh kopi, bagaimana menyajikan kopi. Harus mengenal biji kopi itu seperti apa. Taunya tinggal minum aja ya, padahal prosesnya panjang. Bercerita tentang kopi, dia juga harus, karena memang seorang barista itu harus mampu bercerita. Di situ dia menjual kopinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan prestasi yang baru diraih mengenai pisang kepok keling nih Bu? Artinya juga banyak masyarakat yang belum tahu komoditi yang kita punya dan menjadi ciri khas Kota Tebing, dan namanya pisang kepok keling sih Bu? Ya, itu dan asal-muasalnya dari mana gitu? Ya, itu pisang kepok keling Tebing Tinggi itu memang terus terang Pak Wali Kota ya, Pak Insinyur Haji Umar Junedi Kasibuan MM yang mempromosikan, dan beliau yang menentukan namanya itu. Dan ini kita izin persetujuan ke Kementerian Pertanian. Dan itu sudah memang ada tanda daftar. Dan itu pisang kepok keling Tebing Tinggi kita itu sudah merupakan riset 2 tahun lebih juga ya. Sebelum itu jadi pionir unggulan dan itu sudah bersertifikat. Kemudian di sana juga ada penangkar. Kemudian juga masyarakat di situ hulu sampai hilir. Nah, bukan hanya itu saja. Pisang kepok keling ini kita bibitnya ini juga bisa dijual. Mereka ada penangkar, khusus jual bibit. Produk hilirisasinya itu juga di sana ada rumah produksi untuk pengolahan pisang kepok keling. Bisa dimakan. Iya, buat keripik. Nah ini memang kalau keripik pisang kepok keling ini ya Ibu Gubernur dengan Pak Gubernur itu udah
Sudah gak asing Oh. lagi dengan pisang kepok keling. Kalau udah dibilang keripik pisang kepok keling yang original tuh, itu kesukaan Ibu Gubernur. Iya. Nah itu memang sering Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur order langsung kepada petani kita keripik pisang. Kelebihannya apa gitu, Bu? Memang dia lebih crispy, lemak ya, agak apa namanya, dia panjang. Kalau dia diiris gitu dia ciri khasnya itu panjang, Teksturnya kuning, itu ya, dia. teksturnya lebih lembut, lemak, dan tidak banyak olahan-olahannya, hanya garam digoreng langsung dengan minyak. Udah enak. Dia memang enak. Memang cita rasa dari pisang kepok keling itu juga yang mungkin. Dan kemarin meraih juara 2 untuk tingkat provinsi Nah Sumatera itu, Utara. iya kita juara 2 di tingkat tingkat Sumatera Utara, kita juara 2 di pisang kepok keling. Memang unik nih. Kalau tingginya pisang kepok keling kita ini, Pak Ari, bisa setinggi saya juga. Iya, jadi dia bisa sampai 18 sampai 19 sisir satu tandannya. Lumayan. Bobotnya itu per satu tandan itu 60 kiloan. Dan memang warnanya hitam atau gimana? Nggak ada namanya keling. Tapi yang jelas bukan Pak Ari. Kan pisang Itu yang kepok- buat unik kelingnya pisang tadi. kepok keling. Iya. Itu pisang kepok. Memang dia tekstur daripada kulitnya itu memang ya Agak agak sedikit. hitam gitu ya. Agak memang. keling ya. Tapi dalamnya enggak. Di luarnya Di hitam luarnya tapi aja. dalamnya enggak. Dan berbicara tentang perencanaan ke depannya, Ari yakin bahwa Ibu pasti nggak pengen berhenti cuma merasa puas sampai di sini. Pasti ada planning-planning ke depannya. Nah, apalagi nih Bu yang akan Ibu lakukan buat tebing tinggi ini? Ya, kalau saya sih masih di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, mungkin banyak hal-hal yang kita perlu kembangkan di Kota Tebing Tinggi ini, terutama terhadap pengembangan pertanian. Artinya lebih ke perencanaan wilayah terhadap pengembangan pertanian kita. Mungkin kita bisa berkoordinasi dengan program-program yang di daerah-daerah yang punya lahan luas. Artinya di Sumatera Utara ini kan ada agrofood estate yang ada di Humbangas Sulutan. Mungkin di sana kalau nanti agrofood estate itu kan rencananya 1000 hektar, sekarang ini masih 212 hektar. Itu ada tanaman bawang, kentang, ya seperti bawang putih. Nah mungkin kita di daerah yang hinterland ya itu kan perlu dipelajari oleh pemerintah juga, bahwa multiplier efek daripada program itu juga perlu ada, bagaimana impactnya juga kepada kita. Masa kita di daerah Sumatera Utara ada program agrofood estate, kita ini seperti apa? Apa yang harus kita kontribusi? Mungkin hilirisasinya, kita kan kota jasa dan perdagangan, mungkin produk mereka bawang merah, kentang, ya kan? Nah mungkin olahan itu bisa bisa kita buat chip citatos, bisa kita buat bawang goreng atau cabai merah, dan mungkin kita buat ya cabai merah kering. Tetap Itu tidak menyanyikan peluang yang bisa nggak, ya, ini kita ya. harus baca peluang gitu. Kita harus bisa, dan kita industri kecil itu di sektor pertanian harus mampu. Kita kota jasa dan perdagangan dan harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Seperti itu harus kita baca. Mengingat paletnya, kapan sih tidurnya Bu? Kayaknya banyak yang direncanakan apa segala macam, dan ya ya alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar karena juga banyak prestasi, diapresiasi juga oleh Wali Kota Tebing Tinggi. Apa sih perasaan Ibu saat ini gitu Bu dengan apa yang Ibu buat dan itu membuahkan hasil gitu? Ya kalau saya sih ya senang, bangga juga kita bisa bagian dari pemerintah yang mewujudkan impian daripada pemerintah. Lagi seorang perempuan gitu ya, Wonder Woman. Ya bangga juga. Tetapi ya saya sih masih banyak yang belum bisa kita lakukan yang terbaik. Jadi kita harus lebih gali inovasi-inovasi. Itulah kalau saya sih saya nggak mau berhenti seperti itu. Saya kebanggaan, kepuasan saya ketika sesuatu itu dapat terwujudkan seperti itu. Tapi sedikit Bu intermezzo, pernah nggak Bu dimarahi Pak Wali Bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu kan berarti luar biasa kan? Nggak pernah. Semuanya beres berarti Iya. kan? Ya mudah-mudahan ya ini nanti kalau mungkin didengar Pak Wali, ya mudah-mudahan saya dari mulai kepemimpinan beliau saya nggak pernah kena marah. Mudah-mudahan jangan dong. Dan merasa beban nggak sih Bu? Artinya ini pencapaian, otomatis kan nggak pengen berhenti, terus meningkat. Itu kan susah gitu. Iya. Saya nggak beban tuh, saya malah senang gitu, pengen seperti itu. Cuma itu tadi kalau misalnya agak stop-stopnya agak terima, Bu jangan kecepatan. Ibu larinya 100, kami masih lari 20. Kamu harus menyesuaikan, karena Pak Wali juga lari 200. Iya. Jadi kita juga harus begitu.
mengikuti ritme. Kita lihat dong pimpinan kita kalau cepat, ya maunya kita juga harus cepat. Tapi mau juga staff itu kayak komplain bercanda Iya, gitu. Bu jangan cepat-cepat. Ya, sering juga sih jemput bola ke belakang lagi balik, kecepatan. Jadi gitu seperti itu. Nah, makanya ya petani juga dengan terbiasa dengan ritme kerja kita, petani juga seperti itu. Bahkan ada yang lebih mendahului kita, lebih cepat lagi. Sering juga kita kalah dengan staff ini bisa juga, atau dengan petani. Kita belum berbuat, dia udah mikir karena dia udah tahu baca pemikiran saya. Ini pasti arahnya Bu Marimun nih seperti ini, maunya seperti ini. Udah duluan dia, jadi kita puas. Waduh, udah duluan nih. Itu yang mau ditanya, melihat apa yang udah Ibu edukasi terhadap para petani saat ini, kalau mungkin boleh digambarkan seperti apa sih petani kita yang ada di tebing tinggi saat ini? Ya petani bedasi, petani perkotaan. Siap, sedap. Bukan petani sembarangan. Iya, saya ingin menciptakan bagaimana mereka itu petani yang punya style lah. Ya kan? Jadi artinya lebih ke ini. Lebih maju berpikir ya. Lebih gitu. Jadi makanya kita juga dilengkapi sih dengan infrastruktur dari pemerintah. Ya memang petani bedasi lah dikatakan mereka ya kan. Jadi sudah agak modern lah petani kita di sini. Iya, dan sedikit, cara berpikir juga sudah beda. Sedikit ke pribadi Bu, begitu padatnya pekerjaan, ada nggak tips untuk kita bisa menjaga kondisi kesehatan, apalagi dengan kondisi yang kayak gini? Karena asal juga pasti tetap kayak sehat, mau itu lagi sedih atau enggak tuh nggak kelihatan gitu. Artinya kan mungkin bisa berbagi ini dengan yang lain, dengan padatnya aktivitas ditambah dengan kondisi COVID seperti ini. Ada nggak hal-hal mungkin khusus yang Ibu lakukan gitu? Iya, kalau betapa gitu. Kalau hal yang khusus nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya. Cuman karaoke aja. Kalau Pak Nanang nih bilang nih ke saya, nih Marimun nih lihat di penampilannya nih, kalau dia ada jambul katul ini pasti nih lihat oh nih pasti Marimun nih yang lewat. Tapi kalau dia lagi ngamuk nih lepes, pasti Marimun nggak punya duit. Oh lihatnya dari jambul katul. Dia dari jambul kata. Loh, kok dari dibilang nggak ada duit? Iya nggak ada ke salon. Berarti saya sebenarnya nggak ke salon. Memang ya bagaimana pegawai-pegawai bank itu ya, karena memang itu sudah yang lakukan rutin, ya sudah terbiasa juga. Mandiri. Jadi saya juga harus bisa mandiri. Nah itu jadi makanya ketika ikut Apexi ke Jakarta, ya dibawa Pak Wali gitu kan. Mereka kirain selama ini saya ke salon. Tidak. Karena tertata rapi ya, mungkin kan. Rapi. Make up, cun. kerja keladang glass on dalam. Iya. Jadi itu ya memang sudah kita terbiasa sih melakukan itu. Ya, tetap menunjukkan sisi perempuannya ya Bu. Pramugari gitu. Tapi lebih banyak dominan ke tomboynya. Itu mungkin yang dilihat Pak Wali bahwa walaupun ini perempuan bukan perempuan sembarangan. Ya, jadi saya tuh berbicara cepat, berpikir cepat, jalan juga cepat. Ya, harus. Sehingga hasilnya cepat dicapai. Jalan memang cepat kalah laki-laki. Dan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap para petani kita, terhadap pemerintah Kota Tebing Tinggi? Harapan kita kepada petani kita, ya kita selaku masyarakat punya tanggung jawab bagaimana memberhasilkan kota kita ini juga ya merupakan kota yang diperhitungkan juga di antara tiga kabupaten kota yang ada. Harapan kami dengan petani kita ini ya tetap semangat, terutama di dalam situasi pandemi COVID ini. Saya kan sudah katakan tadi bahwa menjadi petani itu adalah suatu tujuan, bukan pelarian. Jadi artinya konsep itu yang harus kita pegang. Jadi semangatlah petani kita ini, jangan pernah menyerah. Petani itu sekarang ini udah ya, kalau petani itu saya bilang ke para petani kita, Pak, kalau Bapak itu jadi petani jelas pensiunnya. Jelas pensiunnya. Bapak jelas pensiunnya. Kalau saya belum tentu jelas Pak, saya hanya bisa membangun menghantar. Pemerintah itu membangun menghantar Bapak. Bapak yang jelas pensiunnya. Kalau udah pensiun Bapak nanti punya usaha, punya sapi, punya domba, terus juga punya lahan-lahan semua dibantu. Nah kita ini sibuk mengurusin Bapak aja. Seperti itu. Jadi itulah harapan ke petani. Jadi itu sering saya guyon-guyon kepada mereka tuh seperti itu. Jadi makanya ya mereka lebih dekat ke kita lah. Jadi ada jual rutin Ibu ketemu dengan mereka? Iya ada juga, kadang-kadang saya suka juga pergi naik sepeda motor, lihat kepada mereka. Kemudian kalau dengan pemerintah sih saya lebih
menekankan ke depannya itu perencanaan kita lebih terintegrasi lah ya. Artinya kita lihatlah, misalnya kita tahun ini apa sih tema pembangunan kita, misalnya pertanian kah yang mau diunggulkan dulu. Nah, untuk membangun pertanian itu OPD ini kan ada yang terkait tupoksinya. Misalnya kita butuh jalan nih, yang ngurusin jalan PU. Betul. Terus di daerah agrowisata butuh lampu nih. Oh ya, itu butuh di dinas mana, seperti itu. Jadi kita butuhlah adanya link daripada integrasi, saling mensupport. Ya, saling mensupport dengan keterbatasan anggaran. Jadi cepat dicapai, seperti berlomba. itu harapan kami, Pak. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses terus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di tangan Ibu Marimbun yang luar biasa dan semakin berprestasi lagi dan bisa membanggakan Kota Tebing Tinggi. Horas. Kita minum nih. Oke.